Puji Tuhan, kekasih Tuhan, saat ini kita mendahului hari ini bersama Tuhan. Dan kita berpegang firman Tuhan yang kekal, bukan pendapat manusia yang sementara, bukan pandangan-pandangan filsafat yang hanya pandangan manusia yang terbatas, tetapi firman Tuhan. Setiap pagi kita komitmen firman Tuhan yang harus menjadi dasar di dalam kita menjalani hidup. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mau menangkap pesan Tuhan di dalam kebenaran yang disampaikan setiap hari. Kami tidak melihat pembicaranya, tetapi kami mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami, baik ayat yang disampaikan, baik penjelasan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan itu menjadi rema di dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran untuk kita pelajari. Jaga lubuk hati kita ini. Kita sering mendengar tentang jagalah hatimu, tetapi kali ini lubuk hati, ya, lubuk hati. Seringkali saya mendengar, Pak Sewi, saya mengampuni Pak Sewi, bahkan 70 kali 7 Pak Sewi. Ya, orang tersebut suatu hari dalam perjalanan waktu, ketika dia sedang komunikasi dengan saya, dia cerita banyak hal. Dan ketika dia menceritakan seseorang, tanpa sadar dia mengatakan, orang itu Pak Sewi, iya, tidak beres itu. Iya, orang itu, ya, dia menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk saya ulangi di sini, ya. Yang jelas, rupanya di lubuk hatinya masih ada sesuatu yang belum dibereskan. Nah, ini serius, karena firman Tuhan katakan, ya. Coba kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3, kita membaca ayat 14-15. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Kita tahu, ya, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lihat, kekasih Tuhan, seorang yang membenci saudaranya itu level, bahkan dikatakan supaya kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh. Ya, nah ini yang dikatakan firman Tuhan, setiap orang yang membenci saudaranya, lihat, levelnya adalah seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tetap, ya, lihat, seorang pembunuh tetap, ya, memiliki hukuman di dalam dirinya. Lihat di sini bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Ini tentang umat Tuhan loh, bukan mereka yang belum menjadi umat Tuhan. Yang sudah menjadi umat Tuhan, yang sudah tahu. Nah, ini kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, jadi jangan sampai di lubuk hati itu masih ada sesuatu yang tidak beres. Jangan spekulasi dengan hidup ini. Apalagi berkaitan dengan kekekalan loh. Hanya ada 2 tempat. Surganya Yesus yang suci, kudus, dan penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya.
Yang kedua, neraka, di mana api tidak pernah padam, ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati selama-lamanya. Ini siksaan selama-lamanya di neraka. Tidak ada api penyucian, tidak ada. Itu bukan menjadi doktrin ya GPPS. Nah, jadi jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai ketika kita menghadap Tuhan. Ya, nah ini di dalam Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7, kita membaca ayat 21 sampai dengan 23. Nah ini, jangan sampai ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan katakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Yesus sendiri menyatakan. Ya, lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Yesus Kristus, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah ini, kehendak Bapa di surga, ya ini firman Tuhan. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama Yesus Kristus, dan mengusir setan demi nama Yesus Kristus, dan bahkan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus Kristus juga. Ini Yesus yang menyatakan loh. Pada waktu itulah aku, Yesus Kristus mengatakan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini, jadi saya tegaskan kepada saudara kekasih Tuhan, berhubungan dengan kekekalan, jangan spekulasi. Jangan kita berdebat doktrin keselamatan. Ya. Yang jelas jangan berspekulasi. Kita lihat nama Yesus disebut di sini. Ya, bernubuat demi nama Yesus. Mengusir setan demi nama Yesus. Mengadakan mujizat demi nama Yesus. Nah, saudara bisa tahu sendiri siapa. Ya, orang-orang yang demikian ini tentunya bisa seorang yang disebut hamba Tuhan, aktivis gereja, bisa juga agamawi. Ya, lihat di sini. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah ini. Jadi jangan spekulasi dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kita dininak bobokkan dengan doktrin-doktrin yang mengajarkan, oh sekali-sekali tidak apa-apa, manusiawi, itu wajar. Manusiawi, tidak apa-apa. Ya nanti minta ampun kepada Tuhan, berbuat dosa lagi, minta ampun kepada Tuhan. Lalu saya membaca dalam 1 Yohanes pasal 3, seorang yang berbuat dosa terus-menerus. Ya, dia tidak bisa dikatakan lahir dari Allah. Yang terus-menerus berbuat dosa, maka benih ilahi tidak ada di dalam dirinya. Bahkan dikatakan dia bukan berasal dari Allah, dia berasal dari iblis. Nah jadi, kekasih Tuhan, lahir baru itu penting. Ya, lahir baru. Hati ini menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini, hati harus dibereskan. Ini yang dikatakan di dalam Amsal pasal 4. Kita perhatikan Amsal pasal 4. Kita baca Amsal pasal 4. Kita mulai baca ayat 20 sampai dengan 27. Nah ini. Hai anakku. Nah ini. Perhatikanlah perkataanku. Hikmat Tuhan. Firman Tuhan ya. Hikmat Tuhan itu ya. Firman Tuhan ini hikmat Tuhan. Lihat. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Telinga mendengar firman. Ya, ucapanku berarti memperkatakan firman, memperkatakan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Jadi mata membaca firman Tuhan. Dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Lihat peran indera di dalam keberadaan ya panca indera kita ini. Ya betapa penting supaya firman Tuhan itu ya tersimpan di lubuk hati kita. Lihat,
Karena itulah yang menjadi kehidupan. Nah, kehidupan ini berkaitan dan hidup kekal juga di surga. Menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Jadi jangan sampai ya menjadi kematian. Ya, karena lubuk hati yang paling dalam ada sesuatu yang belum beres. Ya, nah ini. Jangan mengatakan saya sudah mengampuni Pak Sewi 70 kali 7. Ya, padahal masih masih ada ya yang tersembunyi itu sakit hati, akar pahit, dan itu akan ya terbuka, ya itu akan tercetus pada saat dia ya ingat orang yang dibenci itu, yang sudah melukai hatinya mungkin ya, yang telah menyakiti dia. Ya, nah meluap ya di dalam perkataannya. Apa yang keluar dari perkataannya itu ya jelas dari lubuk hatinya. Nah ini apa itu si A itu, apa itu si B itu ya. Nah ini terbuka, terbongkar bahwa lubuk hatinya belum beres. Nah di sini lihat, karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Lihat pengaruhnya, dampaknya besar loh. Kalau kita menyimpan akar pahit kebencian di lubuk hati, akhirnya psikosomatis, jiwa mempengaruhi tubuh. Nah ini, ya jangan simpan kepahitan, kebencian, sakit hati, akar pahit. Lihat dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini diciptakan Tuhan, itu kodratnya memancar, sudah dari pabriknya Tuhan. Kalau hatinya tidak beres, pasti luapannya tidak beres. Ya, hatinya, lubuk hati yang paling dalam ini ya, alam bawah sadarnya, ya hati nuraninya penuh akar pahit, ya kebencian, sakit hati, nanti akan meluap karena diciptakan memang memancar. Meluap dari hati, memancar di wajahnya, sinis, ya ada kalanya tidak mau ya duduk berdampingan dengan orang yang dibenci, bahkan tidak mau datang ke satu tempat di mana orang tersebut ada. Ya, nah ini ya ada kalanya kalau sudah bertemu buang muka, ya meludah. Nah ini hatinya belum beres sampai lubuk hatinya. Nah, lihat di sini. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Buanglah mulut serong daripadamu. Mulut. Jauhkanlah bibir yang daripadamu. Lihat ini. Dampak perkataan itu besar. Kita sudah banyak belajar tentang kuasa perkataan. Ya, kalau kita tidak jaga-jaga dengan perkataan ini, kita keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang caci maki. Ya, itu seperti gemah ya bergaung, dan dia membalik kepada diri kita sendiri, seperti yang dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 21, mati hidup dikuasai lidah. Nah ini, sampai mati hidup seseorang itu dikuasai lidah. Siapa yang suka membunyikannya akan makan buahnya. Nah ini, membunyikan, menggemakan kembali kepada dirinya. Ya, beberapa orang tanpa sadar mengeluarkan kata-kata kutuk terhadap dirinya, keluarganya, usahanya. Nah ini, apa yang dia tabur akhirnya dia menuai. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mata ini, kalau kita melihat langsung turun ke hati, hati kita jadi tidak beres. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Nah ini ada komitmen. Jangan sampai ketika kita sedang dalam keadaan terjepit, terpojok, ya kita mulai mikir dan akhirnya mau menghalalkan segala cara atau memakai siasat kotor, politik kotor. Nah ini akhirnya merusak hati kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah ini suatu komitmen untuk kita hidup genah di hadapan Tuhan, supaya kita menjalani hidup ini takut akan Tuhan. Dengan gentar kita jalani hidup ini, dan kita tahu hidup ini hanya fana sementara. Kita tidak spekulasi dalam hidup ini. Ya, kita menjadi anak terang. Apa adanya kita, demikian juga hati kita, demikian kehidupan kita. Ya, ketika kita di kamar,
ketika kita di apartemen yang paling tinggi di pojok sana, kita benar-benar takut Tuhan dan gentar. Ya, tidak ada dosa tersembunyi, tidak ada skandal yang tersembunyi. Hidupnya terang di depan manusia dan terang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mari kasih Tuhan, jaga hatimu. Kita jangan spekulasi dalam hidup ini. Jangan kita dininak bobokkan dengan doktrin-doktrin kemakmuran, sukses, berhasil. Jangan sampai kita dininak bobokkan, oh, sekali-sekali tidak apa, seperti iblis menyamar jadi ular, menipu Hawa. Sekali-kali tidak apa, sekali-kali tidak apa-apa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Padahal Tuhan sudah berfirman. Dan lihat, Hawa tahu persis firman Tuhan ini ketika ya si ular itu ya mengatakan bahwa tentunya Tuhan sudah berfirman, dan Hawa ingat, iya saya tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iya, Hawa ingat firman itu. Tetapi lihat, si ular mengatakan sekali-kali tidak apa makan ular itu sekali-sekali. Nah ini, jangan sampai kita dininak bobokkan dengan doktrin-doktrin. Kamu sudah percaya Yesus, jangan khawatir, sekali-sekali kamu berbuat dosa. Ya, lihat, iman kepada Yesus yang menyelamatkan. Ya, jadi sekali-sekali berbuat dosa tidak masalah, bunuh diri pun tidak masalah. Ya, karena imanmu kepada Yesus Kristus tetap selamat. Nah ini berbahaya, jangan kita dininek bobokkan. Kasih Tuhan, perhatikan baik-baik ya, bahwa di dalam hidup ini firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan Tuhan dengan gentar. Kita bisa tutup dengan ayat ini di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 2 kita membaca ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Nah, kamu senantiasa taat dalam situasi kondisi apapun. Ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah ini, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bukan hanya di depan pendeta, hamba Tuhan, penginjil, ya, pengurus, tetapi kita di rumah pun kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut Tuhan dan dengan gentar. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjalani hidup ini, keselamatan kami, dengan takut akan Tuhan, dengan gentar. Tuhan, kami tidak mau spekulasi, karena yang kami hadapi ini adalah kekekalan. Dan kami tahu sekali masuk ke neraka, tidak bisa keluar, akan mengalami siksaan kekal di lautan api dan di lautan ulat-ulat cacing-cacing. Kami tidak mau tempat yang demikian. Sebab itu kami komitmen Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan takut Tuhan, dengan gentar. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap pribadi pada saat ini Tuhan, yang mengalami masalah hidup, yang kesulitan, kesukaran, yang sedang sakit, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tangan Tuhan menjamah setiap pribadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati NKRI, berkati Tuhan vaksin yang sudah disebar ke berbagai daerah. Mari Tuhan, kami berdoa supaya wabah di Indonesia dapat teratasi. Indonesia Tuhan berkati. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.